Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham, yaitu saham cuan, TPIA, Antam, dan Pegas untuk minggu depan tanggal 10 sampai 14 Maret 2025. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi kalian yang belum join, boleh langsung join saja ya, menggunakan link yang ada di deskripsi. Jika kalian join ke Antek Saham channel di Telegram, kalian akan mendapatkan banyak benefit ya, seperti mendapatkan kode saham harian, kemudian mendapatkan saham scalping, list saham big akumulasi, dan juga menu sore di sini yang bisa kalian gunakan untuk mencari saham-saham menarik yang bisa kalian entry secara gratis nantinya. Nah, di sini juga saya bagikan analisa BBRI dan juga yang lainnya ya, beserta dengan adanya di sini saya share juga hasil profit kita di premium. Nah, di sini Antek Saham memberikan juga pilihan bisa join ke premium, tapi di sini ada yang berbayar dan juga yang gratis ya. Kalian bisa join secara gratis maupun berbayar ke premium. Dengan benefit yang akan kalian dapatkan adalah mendapatkan stock pick atau rekomendasi saham lengkap dengan trading plan setiap harinya. Ini yang paling utama ya, mendapatkan saham-saham menarik setiap harinya lengkap dengan trading plan, dan trading plan ini akan dipandu nantinya. Kemudian mendapatkan channel Telegram Premium, grup diskusi, kemudian ikut update market setiap hari Senin melalui Google Meet ya setiap minggunya. Kemudian member premium menjadi prioritas untuk didampingi. Kemudian bisa konsultasi portofolio kapan saja. Jika tertarik boleh langsung hubungi admin atau hubungi saya ya melalui Telegram Yosua AL atau melalui WA ya, melalui admin melalui WA ada linknya di deskripsi. Jadi kalian bisa join secara gratis dan berbayar. Jika nggak punya biaya boleh join saja menggunakan yang gratis, tetapi jika punya biaya boleh join secara yang berbayar. Boleh hubungi admin untuk info selengkapnya bagaimana join ke premium ini. Nah, di sini juga Antek Saham memberikan pilihan menjadi pelanggan di YouTube dengan biaya yang lebih murah, hanya 30.000 saja per bulan atau 1.000 per hari ya, lebih tepatnya. Kalian akan mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya, kemudian mendapatkan saham-saham menarik setiap harinya lengkap dengan trading plan, kemudian menjadi prioritas untuk berdiskusi di kolom komentar YouTube dan mendapatkan akses untuk mengakses eksklusif konten dari Antek Saham. Oke? Kalian akan mendapatkan benefit ini hanya dengan biaya 1.000 per hari. Jika ada pertanyaan, boleh hubungi admin atau hubungi saya melalui Telegram. Jika ingin join menjadi pelanggan di YouTube, maka klik saja tombol gabung di YouTube Antek Saham. Biasanya posisi tombol gabung ini di sebelah tombol subscribe. Jadi kalian klik saja tombol gabung dan selesaikan pembayarannya di YouTube. Oke? Jika ingin bertanya lebih lengkap lagi seputar premium maupun pelanggan di YouTube, boleh hubungi admin atau hubungi saya melalui Telegram. Oke, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari saham cuan dulu ya. Nah, di sini boleh kita lihat untuk saham cuan sangat bagus. View kita di minggu lalu sangat bagus ya. Setelah mencapai support 6.500, cuan langsung bergerak naik dan mampu break area supply-nya di 7350 sampai 7750 dan resisten 8375 sudah hit. Nah, di sini berarti arahnya masih akan bergerak naik ya, karena candle di hari Jumat sangat bagus, naik 14% dan juga ini didukung dengan kinerja dari cuannya secara laporan keuangannya naik 900%-an. Tapi apakah itu real atau enggak, saya juga kurang paham ya. Jadi di sini berdasarkan data yang ada naik sebesar 900% labanya. Jadi harusnya ini menjadi sentimen positif pada saham cuan. Dan direspon baik oleh market naik sebesar 14%. Jadi seharusnya ini masih bisa naik jangka pendek untuk saham cuan ini. Jadi view saya pada saham cuan masih akan bergerak naik ke resisten 8375 sampai 8750. Jadi akan bergerak naik ke resisten ini, lalu nanti kemudian terkoreksi kembali. Untuk pergerakan naik selanjutnya, maka di sini cuan harus bisa breakout dulu ya. Untuk pergerakan naik selanjutnya, saham cuan harus break dulu. Ini menjadi demand, harus bisa break resisten 8750 ya. Jika bisa break resisten ini, maka cuan akan melanjutkan pergerakan naik ke area 9075, kemudian ke sini 9450. Jadi jika break resisten tersebut, maka ada dua target selanjutnya pada saham cuan. Jadi di sini pantau resisten 8750 yang ini ya. Jika bisa break, maka cuan akan melanjutkan kenaikannya sampai ke resisten selanjutnya ke area 9000-an. Jika kita cek secara broker summary, oke, di hari Jumat ada volume yang cukup besar ya di sini. Kita lihat, oke, terlihat ya, ZP beli dengan volume 22 miliar. Ini menjadi sesuatu yang bagus ya, karena kenaikan
saham cuan di hari Jumat diikuti dengan volume yang besar juga. 1 minggu terakhir kita cek masih sama ya. Volume ZP di sini baru masuk. Terlihat oke, 1 minggu terakhir berarti dia akum 7 miliar ya. Karena secara di sini 29 miliar di 1 minggu terakhir, tapi volume terbesarnya ada di hari Jumat sebesar 22 miliar. Jadi ada selisih 7 miliar yang diakum selama bergerak sideways di bawah di sini. Kita lihat oke dari asing ya. Asing masih akumulasi, jadi harusnya untuk cuan masih sangat berpotensi untuk bergerak naik jangka pendek ya. Di sini kenapa saya katakan jangka pendek? Karena secara broker summary dari tanggal 10 Februari masih distribusi ya. Terlihat juga di indikator ada buangan. Dan memang cuan ini tidak masuk indeks ya, sehingga dia bergerak turun ARB di sini. Jadi masih lebih berpotensi untuk bergerak turun. Tapi seperti yang tadi, secara jangka pendek cuan masih berpotensi bergerak naik ke target resisten 8375 yang terdekat ya. Yang terdekat ke sini, ke area ini. Nah, di sini sampai 8750. Jika nanti bisa break 8750, maka cuan akan melanjutkan kenaikannya sampai ke 9000 sampai 9450. Jadi boleh pantau satu harga yaitu di 8750 pada saham cuan. Oke. Sini belum ada trading plan karena memang posisi di sekarang lagi di tengah dan dekat area supply, maka seharusnya jika ingin swing sangat berbahaya, tapi jika ingin scalping masih boleh masuk pada saham cuan. Oke. Jadi boleh pantau resisten di 8750. Oke, lanjut ke saham yang kedua ada TPIA. Untuk TPIA kita cek ya di sini. Oke, untuk TPIA boleh kita lihat ya. Di hari Senin langsung naik ya. Sebesar 11%, dia agak turun dulu ke arah support tapi langsung bergerak naik. Namun di sini boleh kita lihat TPIA tidak mampu break area supply ya. Belum break area supply di angka 7475 sampai 7275. Nah, di sini memang area supply ini cukup kuat. Maka dari itu kalian harus pantau TPIA atau area supply ini pada TPIA. Jika nanti mampu di breakout, maka TPIA akan lanjut bergerak naik ke 8100. Tetapi jika tidak mampu di breakout, maka TPIA akan turun kembali ke support di 6325 atau support terdekatnya di sini. Oke, kita buat di sini. Support terdekat TPIA di sini. Oke, jadi untuk TPIA pantau area supply 7475 sampai 7275. Jika bisa di breakout menjadi konfirmasi pada TPIA akan melanjutkan kenaikannya. Tetapi jika tidak, maka TPIA akan turun ke support 6800 sampai 6325 di sini. Secara broker summary-nya kita cek di sini ya. Broker summary 1 minggu terakhir masih distribusi dengan volume yang besar ya dari DX di sini. Asing masih akum tapi domestiknya buangannya dari DX tapi volumenya cukup besar. Bahkan dari tanggal 28 Februari ada buangannya dari bandar, tapi memang asing masuk lagi atau selalu beli pada saham TPIA ini. Di hari Jumat tanggal 7 masih sama DX buangan tapi harga bergerak naik ya di sini. Jadi secara broker summary-nya menurut saya kurang bagus ya, karena ada jualan yang sangat besar dari DX. Kalau nggak salah DX ini biasanya dari Pak PP ya biasanya, tapi belum ada berita kalau Pak PP jual TPIA. Tapi di sini secara broker summary DX buangan cukup besar yang beli dari asing ya. Jadi harusnya TPIA akan lebih cenderung untuk sideways dulu, kita based on technical di sini. Jadi jika ingin entry pada TPIA maka harus menunggu break area supply yang ini. Jika bisa break area supply-nya maka TPIA akan melanjutkan kenaikannya ke 8100, tetapi jika tidak dan menandakan rejection di sini, ada candle merah, maka TPIA sangat berpotensi untuk melanjutkan penurunan ke dua support yang di sini, 6800 sampai 6325. Jadi pantau saja satu area supply yaitu di 7475 sampai 7275 pada TPIA. Jika ingin entry tunggu break area supply-nya, jika tidak mampu maka sebaiknya wait and see dulu pada TPIA. Oke, lanjut ke saham yang ketiga ada Antam. Oke, untuk Antam sangat bagus ya. Sesuai dengan analisa kita. Ini candle di hari Jumat, dia spike. Dan analisa saya di minggu yang lalu dia akan turun dulu ya. Turun lagi ke area demand lalu bergerak naik. Nah, di sini sangat bagus masuk ke area pembelian dan memang belum hit target ya, belum hit target di 8%, tapi sudah running profit. Jika kalian ikuti analisa saya di minggu yang lalu, sudah running profit sampai di 5%. Jadi untuk teman-teman yang sudah ikut
trading plan pada Antam di minggu yang lalu, maka sebaiknya boleh di taking profit dulu ya, mengamankan cuan karena IHSG masih berpotensi untuk bergerak turun. Oke. Jadi trading plan ini akan down. Saya katakan sudah valid atau sudah down, sudah selesai karena di sini saya sudah ubah taking profitnya ke sini ya. Karena ada potensi dia akan turun karena di sini sudah mulai ada rejection ya. Kita cek time frame 1 jamnya. Terlihat sudah mulai ada candle merah yang mulai menurun di sini. Jadi untuk Antam, saran saya di taking profit dulu yang sudah ikut trading plan kita di minggu yang lalu. Oke. Jadi view saya pada Antam bisa bergerak naik dulu, bisa bergerak naik lagi. Di sini sudah taking profit ya. Jadi sudah down. Saya hapus. View saya pada Antam dia akan masih ada potensi naik ke area supply, naik ke sini ya. Lalu bergerak turun lagi ke area demand-nya. Untuk pergerakan naik selanjutnya, maka Antam harus bisa breakout dulu ya, area supply di angka 1670 yang ini sampai 1700. Jika bisa di breakout, maka Antam akan melanjutkan kenaikannya sampai ke 1800. Jika kita lihat secara broker summary-nya, apakah ada akumulasi yang besar? Nah, di sini terlihat oke masih akumulasi dari indikator, tapi volumenya sudah mulai mengecil ya, terlihat di sini. Volumenya mulai mengecil, tapi pergerakannya bergerak naik ya di sini, yang menandakan memang pergerakan naik di sini tidak disertai volume akumulasi yang besar, dan biasanya digunakan bandar untuk distribusi kecil-kecilannya. Oke, kita cek. 1 minggu terakhir masih akumulasi dari LG, asingnya ini. Ya, asing, oke, ZP ya. Kemudian di hari Jumat kita lihat, oke, masih akumulasi, jadi harusnya masih bergerak naik pada Antam, tapi volumenya di sini sudah mulai mengecil, jadi harusnya pergerakan naiknya tidak akan signifikan, jadi naik hanya untuk mencapai area supply-nya. Setelah mencapai supply, potensi Antam akan turun kembali ke area demand-nya. Oke, jadi boleh pantau area supply di 1670 sampai 1700 pada Antam. Jika bisa break, Antam akan melanjutkan kenaikannya ke sini ya, ke 1800, tetapi jika tidak dan menandakan candle bearish, maka harusnya Antam akan turun ke demand-nya lagi di 1530 sampai 1560. Oke. Jadi view saya seperti itu, pantau saja area demand dan juga supply-nya. Area ini yang terpenting ya, karena potensi pergerakan naiknya akan bolak-balik di sini. Setelah mencapai supply, dia akan turun ke arah demand, dan setelah mencapai demand, dia akan bergerak naik lagi ke arah supply. Dan seperti ini ya. Sampai nanti ada volume atau news yang bagus atau buruk, sampai nanti dia keluar dari area demand dan juga area supply-nya. Jadi boleh pantau kedua area ini, yaitu area demand 1530 sampai 1560 dan juga area supply 1670 sampai 1700. Oke, lanjut ke saham yang keempat, ada Pegas. Oke, untuk Pegas boleh kita lihat ya di sini. Sesuai dengan analisa kita, kalau Pegas berpotensi naik dulu ya sedikit. Dari sini boleh kita lihat di hari Kamis di hari Rabu dia naik sampai ke 1565. Setelah mencapai area tersebut, dia bergerak turun kembali. Jadi untuk Pegas, view saya masih sama, masih ada potensi dia akan naik dulu. Naik ya, hanya untuk retest saja, naik untuk retest, lalu bergerak turun ke area support. Ada 3 supportnya di sini yang menjadi target Pegas. Yang pertama 1475, yang kedua 1395, yang ketiga 1355. Jadi view saya pada Pegas akan naik dulu ke area ini, lalu bergerak turun ke area supportnya. Jika kita lihat secara broker summary-nya, apakah ada akumulasi atau distribusi ya? Oke, di sini sudah mulai ada candle merah ya. Dari 24 Februari, jadi sudah 1 minggu terakhir ada distribusi di saham Pegas. Coba kita cek. Kita lihat ya, RX buangan, LJ juga dengan volume yang besar, jadi harusnya Pegas akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Dan di sini juga secara teknikal sudah ada konfirmasi, sudah patah tren dari uptrend menjadi downtrend, jadi harusnya Pegas akan lebih cenderung untuk bergerak turun. Jadi view-nya akan seperti ini. Dia sudah break ya, break low sebelumnya, naik untuk buat agar low, lower high, lalu turun, lower low, lower high, lower low. Jadi seperti ini polanya untuk saham Pegas. Jadi view saya pada Pegas masih akan turun. Yang punya posisi di area sekitar 1500, maka sebaiknya di TP dulu ya, atau di taking profit dulu, karena Pegas lebih cenderung untuk bergerak turun. Nah, di sini pola double top juga sudah valid pada Pegas. Top yang pertama di sini, top yang kedua di sini, dan neckline-nya. Ini top yang kedua dan neckline-nya di sini ya. Nah, ini area supply kita yang menjadi neckline-nya dan sudah valid di breakdown oleh Pegas. Jadi harusnya Pegas secara jangka menengah sampai jangka menengah dulu akan lebih cenderung
untuk bergerak turun. Oke? Jadi sebaiknya jangan entry dulu untuk Pegas yang punya posisi di area sekarang, maka di taking profit dulu supaya nanti mengamankan modal kalian dan bisa serok lagi di bawah. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on kalau analisa yang merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk level pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jangan lupa join ke premium, manfaatkan join secara gratis supaya kita bisa cuan bareng di sana dan kita bisa trading bareng di sana. Sekian dari saya, terima kasih.